Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya teman. Dan nanti ada berita Bitcoin yang menarik banget. Tapi pertama-tama aku pengen membahas seputar ini adalah kutipan dari Satoshi Nakamoto ya teman. Menurut aku ini hal yang menarik juga. Seperti yang kita ketahui, Bitcoin kan merupakan sebuah aset yang langka. Dan Satoshi Nakamoto dia sempat pernah bilang ini ya teman, lost coin can never be recovered, and the total circulation is less. Since the effective circulation is reduced, all the remaining coins are worth slightly more. It's the opposite of when a government prints money and the value of existing money goes down. Nah, inilah kenapa aku suka banget terhadap Bitcoin, dan aku bahkan cenderung lebih suka Bitcoin ketimbang dengan fiat money ya, men. Karena Bitcoin itu seperti yang kita ketahui, udah aslinya itu langka, kemudian koin-koin yang hilang itu dia udah nggak akan bisa didapatkan lagi. Dari waktu ke waktu kan pasti ada Bitcoin yang hilang. Bahkan kalau nggak salah udah berapa juta Bitcoin yang hilang ya teman. Kalau kita lihat kan total Bitcoin nantinya bakal 21 juta. Tapi nyatanya nggak semua koin itu masih ada. Mungkin ada beberapa juta yang udah hilang, ada yang mungkin orang lupa seed phrase, ada yang dia belum nurunin ke anaknya udah meninggal duluan, kelupaan walletnya, dan masih banyak kasus-kasus lainnya teman. Nah, semakin Bitcoinnya jumlahnya berkurang, maka total sirkulasinya akan semakin berkurang. Dan karena total sirkulasinya semakin berkurang, artinya apa? Jumlah semakin berkurang, maka nilainya akan semakin meningkat. Ini benar-benar lawan dari fiat money, di mana fiat money dari waktu ke waktu itu akan selalu di-print terus, dan kalau misalnya uang itu supply-nya bertambah terus, tapi demand-nya tetap di situ aja, ya otomatis nilainya bakal berkurang ya, men. Ini udah hukum dasar dari ekonomi. Itulah kenapa aku suka banget Bitcoin, dan ini dikatakan oleh Satoshi Nakamoto 10 Desember 2009. Masih era-era awal penemuan Bitcoin ya, men. Nah, berikutnya ini adalah berita yang menarik banget nih dari Kirby Major, dan ini adalah seputar Bitcoin yang udah di-mine ya, teman. Breaking 94% of all Bitcoin are mined. The remaining 6% of supply will be mined over the next 116 years. Di sini artinya apa? Artinya Bitcoin itu sebagian besar udah ditambang ya, teman. Sejauh ini udah 94% Bitcoin berhasil tambang. Dan sisanya kan tinggal 6%. 6% terakhir ini akan ditambang selama 116 tahun ya teman, sampai pada akhirnya nanti setelah 116 tahun Bitcoin berhasil tambang semua. Ini kamu bisa lihat money supply-nya sejauh ini, Bitcoin supply-nya itu 19.741.655 Bitcoin. Percentage issued udah 94% ya teman. Unspendable ini 219, issue remaining tinggal 1,2 juta. 1.258.128. Dan sebenarnya kalau misal kamu pengen lihat grafiknya seperti ini ya teman. Dari awal itu penambangannya cepet banget, tapi semakin lama Bitcoin yang didapatkan akan semakin kecil. Karena kenapa? Karena block reward-nya itu semakin kecil dari waktu ke waktu ya teman. Setiap halving itu menjadi setengah reward yang didapatkan oleh para miner. Dan kamu bisa lihat nanti di setelah tahun sekitar 2034, kalau nggak salah dari 2034 sampai pada akhirnya Bitcoin ditambang semua, itu kalau nggak salah hanya tinggal 1% yang bakal ditambang ya teman. Dan di sini aku perlu ingetin lagi, udah ada seseorang yang memiliki lebih dari 1% Bitcoin dari total supply-nya teman. Siapa beliau? Beliau adalah Michael Saylor, yaitu guru kita semua, apalagi dalam hal Bitcoin. Kamu bisa baca di sini, MicroStrategy holds more than 1% of all Bitcoin ya teman. Karena mereka udah memiliki Bitcoin, kalau nggak salah sekitar 200.000 lebih, itu artinya udah lebih dari 1%. Dan tadi aku udah sempat sebut 1% Bitcoin terakhir itu bakal ditambang dari tahun 2034 sampai tahun 2100 lebih. Yang artinya apa? Artinya Michael Saylor udah punya Bitcoin setara dengan 100 tahun penambangan. Teman-teman bisa bayangin itu seberapa banyak Bitcoin yang dia punya. Dan itu kita bilang MSTR ya. Dia pribadi, kalau nggak salah dia pribadi juga punya Bitcoin di walletnya pribadi. Dan itu jumlahnya sekitar 17.000. Dimana seperti yang aku udah bahas ke teman-teman berkali-kali, bahkan punya satu Bitcoin aja di masa depan itu kamu akan menjadi sangat luar biasa. Kan kita udah lihat prediksinya berkali-kali, dimana satu Bitcoin di masa depan bear case-nya aja bisa 3 juta dolar ya teman. Jadi kamu punya satu koin aja udah kamu masuk high net worth individual. Itulah kenapa bagi teman-teman yang sekarang punya kesempatan, kamu juga boleh mulai mempersiapkan dan staking Satoshi sebisa kamu ya teman. Aku pribadi juga akan terus nambah posisiku dalam Bitcoin. Nah, berikutnya ini kamu bisa lihat next Bitcoin halving from start to 1 Satoshi ya teman. Ini kamu bisa lihat block reward-nya itu semakin lama semakin berkurang. Ini pada saat awal banget block reward-nya itu 50, 25, 12
5,5, 6,25. Sekarang udah di angka 3,125. Dan ini seperti yang tadi aku jelasin, yaitu setiap kali ada halving, setiap sekitar 4 tahun sekali, Bitcoin yang bisa didapatkan oleh para miner, reward yang mereka dapatkan, itu akan dipotong setengahnya. Yang artinya apa? Artinya Bitcoin itu memiliki angka inflasi yang sangat baik, dan stock to flow-nya itu benar-benar bagus banget. Karena dari waktu ke waktu, pertambahannya semakin lama, semakin kecil, ya teman. Berbeda dengan uang yang semakin lama bisa semakin di-print, maka nilainya semakin gak ada. Bitcoin ini semakin lama akan semakin langka dan semakin sulit didapat. Maka ini udah diciptakan pinter banget oleh penemunya Satoshi Nakamoto bisa menemukan hal seperti ini, ya teman. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, ini Bitcoin benar-benar masih fase early game banget. Karena Bitcoin aja baru dari tahun berapa, ya teman. Dan ini baru halving keberapanya. Kalau misalnya kita lihat, masih ada banyak banget halving, ya teman. Ini kamu bisa lihat setiap 4 tahun terjadi halving, dan halvingnya bakal terjadi terus-menerus sampai tahun 2136. Ini artinya apa? Kita artinya masih bener-bener di fase early stage banget. Inilah kenapa Michael Saylor, Vanek, mereka prediksiin sampai 2045, 2050 Bitcoin sampai jutaan dolar. Bahkan ada juga prediksi-prediksi yang bilang bahkan di tahun depan sekalipun bisa jutaan dolar. Yaitu alasannya karena ini, ya teman, Bitcoin adalah sebuah aset yang benar-benar langka. Dan itulah alasan kenapa aku terus nge-stack Bitcoin. Menurut aku pribadi, lebih besar chance-nya Bitcoin untuk naik. Sebenarnya opsinya itu cuma dua, ya teman. Either Bitcoin go to zero, atau Bitcoin jadi benar-benar besar sampai benar-benar jadi mahal banget. Kalau misalnya aku lihat dalam kondisi saat ini, menurut aku pribadi, chance untuk Bitcoin bisa ke 0 itu kecil banget. Bahkan Bitcoin bisa turun sampai 20.000, 30.000, itu aja udah bisa hampir nggak mungkin, ya teman. Sedangkan kemungkinan Bitcoin untuk naik ke 100.000, itu jauh lebih masuk akal ketimbang Bitcoin kehilangan nilainya. Ditambah lagi, teman-teman bisa lihat semuanya udah rebutan. Sekarang para institusi udah FOMO, kemudian para company juga FOMO, banyak yang mulai nyimpen Bitcoin sebagai reserve-nya. Jangankan company, negara pun udah nyimpen Bitcoin sebagai reserve-nya. Dan melihat Bitcoin yang masih early game banget, menurut aku ke depannya potensinya bisa asalkan sangat besar, ya teman. Apalagi kalau misalnya nanti adopsi cryptocurrency meningkat, adopsi Bitcoin meningkat, itu bisa-bisa Bitcoin nanti harganya meledak, ya teman. Apalagi di saat nanti tiba-tiba demand-nya banyak, supply-nya nggak ada, nah itu bener-bener harganya bisa loncat gila-gilaan. Walaupun kalau teman-teman lihat, mungkin sekarang harganya cuma di situ-situ aja, nggak naik, nggak turun. Tapi alangkah baiknya teman-teman boleh mempersiapkan. Karena satu hal yang kita tahu pasti adalah kita nggak bisa memprediksi kapan terjadinya peningkatan harga Bitcoin, ya teman. Oke, berikutnya nih post lagi dari Kalbi Manager. Menurut aku ini menarik banget, ya teman. After 70 months of payment, you've got the paid off car that you bought for 40k that ended up costing you 55k. Thanks to interest and insurance. Now it's only worth 16k thanks to depreciation. But stacking 500 worth of Bitcoin each month is considered risky. HFSP ini artinya have fun staying poor, ya teman. Ini salah satu phrase yang sering banget diucapkan oleh para Bitcoiner. Tapi di sini yang berusaha dijelaskan oleh Kalbi Manager ini adalah perbandingan antara membeli mobil terhadap membeli Bitcoin, ya teman. Orang-orang sering bilang kita kalau misalnya nge-stack 500 Bitcoin aja itu udah dianggap risky banget, buang-buang uang dan sangat beresiko. Sedangkan mobil, kamu beli mobil nyicil selama 70 bulan, kemudian kamu belinya harusnya mobilnya harganya 40.000 dolar, kamu bayarnya 55.000 dolar, karena kan kita harus bayar bunga, ya teman. Kalau misalnya kita nyicil, otomatis yang kita bayar lebih besar dari yang kita dapat harga mobilnya. Terus udah mobilnya 40.000 dolar, kamu belinya dengan uang 55.000 dolar, ujung-ujungnya mobilnya nilainya menjadi 16.000 dolar, karena terjadi yang namanya depresiasi. Jadi udah kamu bayar lebih mahal daripada yang seharusnya, nilai barangnya turun dari harga aslinya. Itulah kenapa orang bisa malah semakin miskin, ya teman. Sedangkan kalau kamu membeli Bitcoin, malah nilainya akan naik. Ya, cuma mungkin ini beda case. Kalau misalnya mobilnya kamu nggak pakai untuk tujuan yang menghasilkan, ya mungkin bisa seperti ini. Tapi kalau mobilnya kamu pakai untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan yang menghasilkan dan produktif, ya itu beda cerita, ya teman. Tapi di sini dia cuma memberikan pandangan aja. Jadi kira-kira seperti itu, ya teman. Nah, berikutnya ini juga menarik banget dari Thomas Farrer. There are 8 billion people on the planet. Only 1 in 25,000 people own one Bitcoin. 1 dari 25.000 orang itu punya 1 Bitcoin, teman. Artinya Bitcoin itu super duper langka.
Bahkan ini teman-teman bisa lihat Bitcoin distribution di sini. Kamu bisa lihat yang punya lebih dari 1 Bitcoin itu angkanya bahkan nggak nyampe 2% ya teman. Itulah kenapa aku rekomendasi teman-teman paling nggak perlu mencapai 1 Bitcoin. Apalagi kamu yang punya lebih dari 10 Bitcoin, lebih dari 100 Bitcoin, wah kamu bisa lihat kamu udah top berapa persen ya teman. Itu udah bagus banget. Yang penting kamu jaga aja Bitcoinnya dengan baik ya teman. Nanti tinggal beberapa dekade dari sekarang, generasi setelah kamu tinggal menikmati seberapa banyak aset yang udah kamu build. Nah, berikutnya ini penutup aja. Menurut aku nggak akan kaget kalau di masa depan hal ini bahkan terjadi suatu saat nanti, teman. Nggak tahu kapan terjadinya, cepat atau lambat, menurut aku pribadi, ini bisa terjadi. Yaitu di mana satu dunia akhirnya semua menggunakan Bitcoin, teman. Name Earth, population 8.1 billion, local currency adalah Bitcoin. Di masa dulu aku nggak nyangka bakal ada satu currency yang mempersatukan dunia tanpa ada batasan border, teman. Dulu aku sering bertanya-tanya kenapa setiap negara menggunakan currency yang berbeda, tapi pada akhirnya satu penemuan ini bisa merubah umat manusia, men. Ini bisa menjadi evolusi atau revolusi dari uang yang pada akhirnya nanti Bitcoin udah dikenal di seluruh dunia dan seluruh dunia bisa menggunakan Bitcoin. Dan nanti kamu bisa transfer transaksi menggunakan Bitcoin tanpa ada perantara pihak ketiga, mau kirim uang dari manapun, kemanapun bisa, men. Mau kirim uang dari Indonesia ke Amerika bisa dengan sangat mudah, dari Singapura ke Rusia bisa sangat mudah, atau case sepertiku mungkin dari Cina kirim ke Indonesia bisa dengan sangat mudah. Menurut aku ini aset yang luar biasa superior, dimana bahkan biaya kirimnya juga kecil banget ya teman. Nah mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang belum tahu gimana cara berinvestasi dan membeli Bitcoin, kamu boleh cek videoku yang lainnya, cek di playlist yang ada di Investor Habit ya teman. Kemudian kamu pakai kode referral yang di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!